Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat kehidupan sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah di hari-hari yang sangat mulia ini. Jamaah sekalian, kita berada di bulan Dzulqa'dah, ya, bulan termasuk di antara bulan-bulan haji. Dzulqa'dah, mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, ya. Dan mungkin ada beberapa jamaah yang sudah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, ya, di bulan-bulan ini. Tentu ya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena haji itu adalah panggilan, ya. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi jamaah sekalian yang belum, ya, diberikan nikmat atau kemudian belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, ya, jangan bersedih, ya, terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan, ya, seseorang beribadah di melaksanakan ibadah haji tersebut. Namun, ya, ada beberapa amalan-amalan yang Nabi sebutkan di mana amalan-amalan tersebut pahalanya sama dengan pahala ibadah haji, ya. Jadi mungkin kita tidak bisa melaksanakan, ya, haji secara khusus, ya, dengan tata cara haji tersebut, tapi kita bisa mendapatkan pahala hajinya, ya, minimal pahala hajinya kita dapatkan dulu jamaah sekalian sebelum kita berangkat haji, ya. Ada 8 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana ketika kita melaksanakan amalan-amalan tersebut kita insya Allah mendapatkan pahala haji. Yang pertama, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan Imam Ahmad, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat 5 waktu secara berjamaah, ya, dia berangkat ke masjid dalam keadaan bersuci. Jadi syaratnya dia bersuci, ya, bukan berwudu di masjid, ya. Ini teks hadisnya. Barang siapa, ya, keluar dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan telah bersuci, kemudian dia melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji yang sedang berihram. Ya, ini amalan yang pertama, ya. Jadi sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam, dan kita berangkat sudah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci. Ini pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dalam keadaan berihram. Ini yang pertama. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah isyraq. Ini yang sering kita dengarkan, ya. Ini yang ma'ruf, ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, dia tunggu sebentar, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Ya, tambah lagi umroh di situ. Haji umroh secara sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid, ya. Menghadiri majelis ilmu di masjid atau ta'lim di masjid. Nabi bersabda, barang siapa yang pagi harinya pergi ke masjid dan tidak ada niatnya kecuali untuk menuntut kebaikan, ya, untuk mengajarkan kebaikan atau dia belajar. Jadi yang belajar dan yang mengajarkan, maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji di mana hajinya itu sempurna, ya, di mana hajinya itu sempurna. Jadi orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ya, di masjid, maka dia seperti orang yang mendapatkan pahala hajinya itu sempurna. Ini yang ketiga.
Yang keempat, ya, membaca tasbih, tahmid dan takbir setiap selesai sholat fardu. Ya, ternyata ada pahalanya, pahala haji. Ya, selain yang kita pahami selama ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ada orang-orang miskin yang datang mengeluh kepada Nabi. Ya, orang-orang miskin di kalangan sahabat datang mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, dzabahlu duthur bil ujur. Orang-orang kaya mendahului kami dalam hal pahala. Ya. Ini orang miskin semangat, ya. Orang-orang kaya, ya, mendahului kami dalam hal pahala. Kenapa? Ya. Kami sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka mempunyai kelebihan harta yang dengannya dia bisa berjihad, dia bisa berhaji, dia bisa berumrah. Kami tidak bisa. Ya. Kami tidak bisa. Makanya mereka menang dalam hal pahala. Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut engkau akan mengalahkan mereka. Bahkan engkau bisa mengejar dan mengalahkan mereka. Ya, kecuali mereka juga mengalahkan hal yang sama. Apa itu? Engkau bertasbih, ya subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, maka engkau akan mendapatkan, ya, pahala haji seperti yang mereka lakukan. Ya, ternyata rahasia ini didengar orang-orang kaya. Datang kepada Nabi lagi, ya Rasulullah, mereka pun mendengarkan rahasia ini. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Kalau gitu, ya itulah karunia Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ya, jadi kelebihan orang-orang kaya, jemaah sekalian. Dia bisa ibadah yang orang miskin tidak bisa lakukan dengan ibadah finansial itu, yaitu haji. Ya, ibadah-ibadah yang besar, jihad fisabilillah. Ya, jadi ini karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta. Kemudian yang kelima, umroh di bulan Ramadan. Nah, ini juga yang kita sering dengarkan, ya. Barang siapa umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala haji bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ada seorang, ya, datang berjihad, ingin berjihad ke jalan Rasulullah, dia tidak mampu, ya, tidak punya harta, tidak punya bekal, ya, tapi dia mau berjihad. Apa kata Nabi? Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Dia mengatakan, masih, ibu saya masih hidup. Nabi mengatakan, kalau begitu bertakwalah kepada Allah dengan berbakti kepada ibumu. Maka barang siapa, kalau engkau melakukan tersebut, maka statusnya adalah seperti berhaji dan berumroh dan berjihad. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, ya, maka pahalanya seperti orang yang berjihad, berhaji dan berumroh. Kemudian yang ketujuh, ya mas sekalian, adalah seseorang yang sudah bertekad untuk melaksanakan haji tapi terhalang karena udurnya. Sudah bayar, sudah lengkap, sudah mau berangkat, tiba-tiba ada udurnya, sakit misalnya, atau ditipu misalnya, ya. Nah, itu dia sudah mendapatkan pahala karena niatnya, ya. Dia sudah dapatkan pahala hajinya itu karena sudah berniat, tapi karena udurnya itu, maka dia tetap dicatat mendapatkan pahalanya. Sama orang yang bersafar. Orang bersafar atau orang yang sakit, ya, selama dia sehat, dia ke masjid salat 5 waktu. Ketika dia sakit, jemaah sekalian, dia tetap dicatat mendapatkan pahala dia salat di masjid. Ya. Jadi niatnya sudah terbiasa dengan hal yang tersebut ketika dia sakit atau dia mukim, maka ketika dia ada halangan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang pahala yang dia lakukan ketika dalam keadaan sehat dan keadaan mukim. Sama dengan pahala orang yang berhaji. Ketika dia sudah siap, ya, tetap tiba-tiba dia sakit, maka dia mendapatkan pahala hajinya juga. Dan yang terakhir adalah memberangkatkan orang yang mau berhaji. Ya, ini juga pahalanya sama. Ya, jadi kita sudah berhaji, tapi kemudian, ya, bahkan ada aturan biasanya, ya, tidak boleh berhaji dalam waktu sekian tahun, maka kita berangkatkan orang yang berhaji, maka mendapatkan pahala sama dengan orang yang berhaji tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menyiapkan bekal, ya, menyiapkan bekal untuk orang yang berjihad, bekal untuk orang yang akan melaksanakan ibadah haji, atau untuk memenuhi menafkahi keluarganya yang ditinggalkan, akan memberikan, ya, mendapatkan pahala seperti pahala mereka
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, jadi menyiapkan bekal bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 amalan yang insya Allah ya kita akan mendapatkan pahala haji sebelum kita melaksanakan ibadah haji yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk melaksanakan ibadah haji sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.